Oke teman-teman, kali ini kita lanjutkan untuk praktikum minggu 6, tugas yang kedua atau tugas B atau tugas yang kedua. Pada tugas yang kedua ini, kita bakal mencoba menghitung volume dari cadangan, yaitu ada SIM E dan SIM F. Kemudian juga menghitung material dari OB dan IB dengan cara sederhana, yaitu dibuat blok-blok. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat blok khusus untuk titik bor dengan ID DH21. Oke, dengan ID DH21. Kita akan membuat beberapa blok yang ukurannya itu adalah 100 meter kali 100 meter. Kemudian blok-blok ini akan digunakan untuk mengestimasi volume tadi, volume cadangan dan juga volume OB dan IB dengan menggunakan pendekatan hitungan volume kubus, ya, panjang kali lebar kali tinggi, atau ya yang luasan 100 kali 100 ini dikali dengan tingginya dari masing-masing SIM E, SIM F, dan OB/IB. Nah, selain itu, untuk cadangan SIM E dan SIM F juga bakal kita hitung tonasenya dengan densitas yang diketahui itu adalah 1,32 ton untuk setiap volume 1 meter kubik. Nah, kita bakal memerlukan ini nih, elevasi topografi, elevasi roof floor E, roof F, dan floor F. Nah, untuk elevasi topo, tadi kalau kita lihat dari data bor, ini kan Z-nya masih belum. Nah, nanti ini bakal kita drape atau kita tempelkan ke data topografi yang disediakan, sehingga titik-titik bor akan memiliki elevasi, dan sedangkan elevasi dari roof roof F, dan floor F itu sudah disediakan di sini. Jadi nanti bakal kita pakai khusus menggunakan yang DH21. Sekarang kita buat warnanya jadi merah. Sekarang kita langsung saja masuk. Nah, di sini disediakan data topografi dan juga titik bor. Hanya saja titik bornya masih belum tepat pada topografi, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat DTM dari data topografi ini, ya. Di sini sudah ada DTM-nya. Nah, dari DTM ini kemudian titik-titik ini bakal kita drape atau kita tempelkan pada topografi sehingga elevasinya sesuai. Mari kita lakukan dengan menggunakan menu surfaces, drape string over DCM. Kita pilih string yang bakal kita drape. Nah, kita pilih DTM-nya, DTM-nya sudah benar. Interpolate new points-nya enggak perlu. Nah, sekarang sudah nih. Sekarang titik-titiknya sudah menempel pada topografi. Bisa di save, kemudian diberikan nama, di sini sudah diberikan nama titik bor drape. Oke. Nah, berarti di sini sekarang titik-titiknya sudah, elevasinya sudah sesuai dengan elevasi topografi. Sekarang kita bakal munculkan dulu, ya. Jangan lupa untuk munculkan toolbar display and hide. Teman-teman, kita tampilkan karena ID titik bor itu ada di description field 1, maka di sini kita buat di 1. Oke, kita bakal menggunakan yang DH21 saja. Sekarang fokus ke DH21 saja. Nah, kita bakal bikin blok dengan titik tengahnya adalah titik DH21 ini yang ukurannya 100 kali 100. Caranya itu kita gunakan menu create, menu point, edit. Maaf ya, kita gunakan menu edit, point, ini kita insert. Kemudian kita pilih sini titik DH21, sekali klik saja. Nah, kemudian di sini ada keterangan itunya, ya, nilai X dan Y. Sekarang kita bakal bikin yang pertama nih, blok yang memiliki elevasi topografi. Sehingga di sini kita hanya perlu mengubah nilai dari X dan Y-nya saja. Nah, karena DH21 ini adalah titik tengah, sekarang kita mau bikin nih titik pojok kanan ini, kanan atas.
Nah, caranya kita tinggal tambahkan 50 untuk X dan 50 untuk Y. Kita tambahkan, ini ditambah 50 maka X saja. Oke, insert point, insert. Nah, ini ditambahin 50. Ini kita tambahin 50, maka ini oke, sini sudah. Sekarang kita break. Kemudian cara yang sama, kita menggunakan edit, point, insert, tapi dari titik yang ini ya. Sehingga kita bikin yang bagian bawah ini tinggal ngurangin Y-nya 100. Oke. Nah, itu kita. Terus lagi kita ulangi. Mengurangi Y-nya 100. Ini. Terus ulangi lagi. Nah, ini sudah. Sekarang ini tinggal kita close. Dan terakhir kita perlu memastikan bahwa segmen ini, karena kita bakal menggunakan untuk perhitungan volume, pastikan dia sudah clockwise. Kita gunakan menu edit, segmen, kemudian kita pilih reverse. Sekarang anti clockwise, kita clockwise. Nah, berarti tadi sudah clockwise. Oke, sekarang kita ubah nilai segmennya. Segmen ini kita ubah menjadi warna putih. Jadi number segmennya menjadi 1. Oke, sekarang string yang nggak perlu. Sekarang ini sudah kita buat. Stringnya yang berwarna biru sekarang bisa kita hapus saja. Ini blok dari topografi, blok yang memiliki elevasi topografi sudah selesai dibuat. Sekarang ini tinggal di save, kemudian kita ubah namanya misalnya menjadi topo. Oke, sekarang kita masukin toponya. Nah, ini topo. Kalau kita masukin titik yang sudah tadi, ini. Jadi kira-kira posisinya ada di sini ya, titik DH21. Nah, sekarang kan bloknya sudah dibuat nih. Sekarang kita tinggal bikin blok itu yang sama, hanya saja memiliki elevasi yang berbeda. Elevasinya tergantung tadi. Di sini untuk huruf E-nya sekian, 88,5, floor-nya 85,479, dan seterusnya. Caranya ini kita tinggal copy saja. Segmen yang ada di sini kita copy. Karena selain topografi kita perlu 1, 2, 3, 4, maka kita tinggal 4 kali copy saja ya. Dia nanti bakal menumpuk di sini, hanya saja nanti ketika elevasinya dirubah, maka akan kelihatan. Oke, sekarang kita langsung coba saja. Segmen ini kita ganti stringnya menjadi 2 misalnya. Maaf, ini jangan lupa diubah dulu ya ke topo, dan ini kita mengatur. Oke, kita ulang. Segmen kita copy 2, pilih 3, 4, copy lagi. Oke, sekarang kita bakal membuat edit segmen itu memiliki elevasi yang benar ya. Kita gunakan fungsi math, fieldnya kita pilih Z, expressionnya. Sekarang kita lihat nih, kita misalnya mau buat yang huruf E. Huruf E nya kita copy, kita tempelkan di sini. Oke, sekarang diklik, set. Nah, ini kelihatan ini adalah huruf E. Sekarang kita lakukan lagi cara yang sama.
hanya saja kita tinggal mengubah expressionnya menjadi elevasi sesuai yang ingin kita buat. Sekarang kita bakal buat floor E, elevasinya sekian. Kita pilih lagi di sini. Ini nggak kelihatan ya karena ini sudah nggak kelihatan. Kalau di sini tuh sebenarnya sudah terdapat beberapa segmen, hanya saja tadi masih menumpuk, sehingga ketika kita lakukan operasi map untuk segmennya kelihatan. Kalau sebenarnya di sini tuh lebih dari satu segmen yang sudah kita copy sebelumnya. Oke. Nah, sini untuk sim E sudah, sekarang kita sim F. Jadi kita bakal membuat floor dari roof dari sim F. Map, set, expressionnya pilih roof F. Klik lagi, sini ada. Kemudian kita lanjutkan untuk floor F-nya. Nah, ini sudah. Jadi sini sudah dilihat ada beberapa blok. Untuk titik bor DH21 yang paling atas ini adalah topografi, diikuti dengan roof dari sim E, kemudian floor dari sim E, diikuti dengan di sini ada roof dari sim F dan floor dari sim F. Oke. Nah, dari blok-blok ini kita akan membuat filenya itu menjadi terpisah, sehingga file topo itu merupakan file str sendiri, dan yang lainnya pun begitu, sehingga bakal ada 1, 2, 3, 4, 5, bakal ada 5 file string yang bakal kita gunakan. Caranya ya ini tinggal dihapus dulu, teman-teman hapus untuk segmen. Misalnya kita tadi topografi sudah disimpan, kita bakal menyimpan yang roof E. Nah, maka ini tinggal di save, kemudian kita buat namanya menjadi roof E. Apply. Oke, ini sudah. Nah, kita undo lagi. Nah, terus kita hapus lagi. Tadi yang roof E sudah, sekarang yang floor E kita tinggalkan. Kemudian kita save. Ini menjadi floor E. Oke. Nah, langkah ini teman-teman teruskan sehingga didapatkan 5 file string tadi, ya. Mulai dari topo, kemudian roof E ini, kemudian floor E, ya. Kemudian diikuti dengan floor E, diikuti dengan roof dari F ini, kemudian diikuti dengan floor dari F. Siap. Begini, kira-kira begini. 5 buah blok ini, blok permukaan ini, kemudian dibuat DTM-nya, kemudian dihitung, ya, menggunakan metode cut and fill, dan juga teman-teman bandingkan ketika menggunakan perhitungan secara manual. Untuk lebih jelasnya kira-kira seperti ini. Nah, dari model permukaan ini tadi, teman-teman sudah membuat ada topografi. Nah, overburden itu kan yang ini, dari topografi sehingga menuju ke cadangan yang paling atas, yang dalam hal ini adalah sim E. Ini adalah overburden. Sehingga untuk melakukan perhitungan volumenya, kalau secara perhitungan manual kan panjang dikali lebar kemudian dikali tinggi. Panjang kali lebar dalam hal ini adalah luasan dari blok ini, yaitu adalah 100 dikali 100, sehingga kita hanya memerlukan berapa selisih dari elevasi topografi dan elevasi roof E, kemudian dikalikan dengan 100 kuadrat yang merupakan panjang kali lebar tadi atau luas alas ini. Oke, begitu juga ketika ditanya bagaimana untuk sim dari E, cadangan E itu volumenya berapa,
Ya, 100 dikali 100 dikali tingginya, yang dalam hal ini adalah selisih elevasi roof dengan floor. Untuk menghitung interburden begitu juga, yang digunakan adalah floor dari E dengan roof dari F, sehingga perhitungan ini sederhana, hanya yang membedakan untuk menghitung volume yang overburden apakah itu volume SIM, itu menggunakan, tinggal membedakannya adalah permukaan mana yang digunakan. Dari ilustrasi ini kelihatan ketika ditanyakan overburden maka topografi dan roof E, ketika ditanyain SIM dari E adalah roof E dan floor E, ketika ditanyakan interburden itu adalah menggunakan floor E dan roof F, dan ketika ditanyakan berapa cadangan dari SIM F itu adalah menggunakan yang roof F dan floor F untuk tadi. Oke, jadi nanti ini begini kira-kira gambarannya. Roof E itu elevasinya sekian, floor E sekian, dan seterusnya. Ini dibuat DTF-nya, kemudian dihitung menggunakan volume cut and fill, bakal ketemu. Hanya saja teman-teman tidak cukup sampai di sana. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Contohnya untuk volume dari SIM E. Ini ada contoh report hasil dari cut and fill. Teman-teman juga menggunakan perhitungan manual. Panjang kain lebar 100 dan tingginya. Tingginya dalam hal ini adalah untuk menghitung SIM E itu adalah roof SIM E dan dikurangi dengan floor SIM E. Dapat sekian. Oke. Nah, dalam hal ini sama nih. Bisa dilihat volumenya adalah 30.210 misalnya. Kemudian tonasenya sekian didapatkan. Oke. Jadi teman-teman laporkan, silahkan untuk dibuat laporannya. Dari saya itu saja. Terima kasih, selamat mengerjakan. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.